Selamat datang kembali. Sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Mari kita langsung masuk ke intinya saja. Eksplorasi mendalam kita kali ini tuh tidak hanya membahas satu topik yang sempit. Sama sekali tidak. Dan tidak juga sekedar tren sesaat yang mungkin akan hilang bulan depan ya. Kita akan membedah sebuah ekosistem utuh. Ekosistem tentang bagaimana ide dan produk itu bergerak. Betul. Ya, kita akan membongkar bagaimana merek benar-benar bisa menemukan audiensnya. Yaitu Anda. Di dunia maya yang luar biasa bising ini. Sangat bising. Sumber materi kita hari ini adalah sebuah dokumen yang sangat padat tentang saluran pemasaran digital, atau biasa disebut digital marketing channels. Dan alasan mengapa sesi bedah materi ini sangat krusial bagi Anda. Ya, silakan. Entah Anda sedang duduk merancang strategi bisnis saat ini, atau Anda sekedar konsumen biasa yang penasaran. Penasaran kenapa iklan sepatu olahraga yang baru saja Anda pikirkan, tiba-tiba muncul di ponsel Anda, kan? Persis. Alasannya adalah karena pemasaran digital itu bukanlah satu entitas tunggal. Ini bukan sihir. Bukan sulap juga ya? Ya, ini adalah sekumpulan saluran taktis yang sangat spesifik yang bekerja siang dan malam di sekitar kita. Memahami cara kerjanya berarti memahami roda ekonomi digital. Oke, mari kita bedah ini. Ada 10 saluran di dokumen kita. 10 instrumen utama. Iya, instrumen yang dimainkan merek-merek modern. Kita mulai dari fondasinya dulu. Saluran pertama adalah SEO atau optimasi mesin pencari. Fondasi yang sangat esensial. Dokumen menyebutkan SEO ini mengoptimalkan situs web untuk peringkat pencarian yang lebih tinggi dan menarik lalu lintas organik. Tapi mari kita gali ini, mengapa lalu lintas organik ini masih dianggap sebagai cawan suci? Kalau kita analisis, mengapa lalu lintas organik ini begitu berharga? Jawabannya bermuara pada satu konsep psikologis. Yaitu? Kepercayaan dan niat. Lalu lintas organik berarti audiens menemukan Anda secara alami. Bukan karena Anda mencegat mereka secara paksa dengan iklan. Masuk akal? Coba posisikan diri Anda saat mencari solusi. Anda mengetik masalah dan sebuah situs muncul di urutan pertama secara alami. Pikiran bawah sadar Anda langsung memberikan validasi. Kita langsung berpikir, mesin pencari menganggap ini kredibel. Tepat. Anda datang dengan niat tinggi, mencari jawaban, dan mereka ada di sana. Kepercayaan jangka panjang dibangun dari momen mikroskopis ini. Tapi tunggu sebentar, itu terdengar sangat idealis. Di dunia nyata, bukankah algoritma pencarian sekarang ini sudah sangat padat? Sangat kompetitif ya. Dengan AI dan algoritma yang terus berubah, apakah masih masuk akal bagi merek untuk berdarah-darah mengejar SEO organik? Bukankah itu terlalu lambat? Itu poin yang sangat valid. Memang lambat dan algoritmanya brutal. Sangat brutal. Tapi justru karena sangat sulit dicapai, nilai kredibilitasnya menjadi semakin tinggi. SEO modern bukan lagi tentang menjejalkan kata kunci secara asal. Seperti 10 tahun lalu ya? Iya. Algoritma sekarang sudah pintar membaca konteks. Jadi merek harus konsisten membuktikan bahwa mereka benar-benar ahli. Mereka butuh substansi. Substansi. Nah, kata itu jembatan yang sempurna untuk saluran kelima di riset kita. Pemasaran konten. Dua hal yang tidak terpisahkan. Dokumen ini menekankan penggunaan blog, kemudian video, dan infografis yang berharga. Tujuannya untuk mendidik dan melibatkan audiens Anda. Mendidik adalah kata kuncinya di sini. Jadi kita tidak sekedar menyuruh orang beli barang kita. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pemasaran konten dan SEO itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Saling melengkapi. Anda tidak bisa melakukan SEO tanpa konten. Konten adalah bahan bakar utama yang membuat mesin SEO bekerja. Karena mesin pencari tidak mungkin memberi peringkat pada toko yang kosong, kan? Tepat. Mereka memberi peringkat pada artikel atau panduan mendalam yang menjawab pertanyaan audiens. Ini pergeseran paradigma. Bagaimana maksudnya? Pemasaran konten bukan tentang merek yang berteriak menyuruh Anda membeli. Ini tentang hukum timbal balik. Merek memberikan panduan gratis untuk masalah Anda. Dan saat audiens menerima nilai itu, mereka merasa memiliki ikatan. Loyalitas tidak dibeli, tapi dibangun melalui edukasi. Saya sepakat dengan itu. Jadi fase pertama ini murni tentang fondasi. Menarik perhatian organik lewat nilai. Dan memastikan kita mudah ditemukan. Nah, begitu kita dapat perhatian mereka, kita tidak bisa diam saja, kan? Kita harus berinteraksi. Ini membawa kita ke fase berikutnya. Interaksi komunitas. Disinilah media sosial berperang. Dokumen merinci pemasaran media sosial di platform seperti Instagram, Facebook,
LinkedIn, dan Twitter. Yang sangat memikat di sini adalah kata keterlibatan. Atau engagement. Di situ batas antara merek yang sukses dan yang gagal terlihat jelas ya. Sangat jelas. Banyak merek memperlakukan media sosial layaknya papan reklame di jalan tol. Mereka mempublikasikan iklan searah dan berharap orang peduli. Padahal platform tersebut dibangun untuk percakapan. Betul. LinkedIn punya nuansa profesional. Tempat kepemimpinan pemikiran dihargai. Sementara Instagram mengandalkan estetika visual. Untuk menang, merek harus turun tangan membalas komentar. Ikut dalam percakapan kultural yang sedang tren juga. Mendengarkan audiens secara real time. Membangun komunitas yang hidup. Tapi mari kita kritis sedikit. Anda sebut soal komunitas, tapi platform seperti Instagram atau Twitter sekarang terasa seperti mall yang bising dan penuh iklan berbayar. Tingkat kebisingannya luar biasa. Perhatian audiens terpecah. Jangkauan organik terjun bebas. Masih pantaskah disebut tempat bernaung komunitas? Anda menyentuh titik lemah terbesar media sosial. Anda pada dasarnya membangun rumah di atas tanah sewaan. Tanah sewaan, analogi yang bagus. Aturannya bisa berubah besok pagi. Ya, algoritmanya bukan milik Anda. Karena itu, keterlibatan di media sosial berfungsi sebagai etalase dinamis saja, sebagai penarik perhatian awal. Berarti kalau merek mau mengubah etalase itu jadi percakapan yang mendalam, mereka harus memindahkan audiens ke ruang yang lebih sunyi. Ruang yang bisa mereka kontrol. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena sumber materi kita membelikan solusinya, pemasaran email. Sebuah kontras yang tajam. Riset menyebutkan ini bertujuan membangun hubungan melalui kampanye yang dipersonalisasi. Kontras sekali dengan hiruk-pikuk media sosial. Kontras yang indah. Jika media sosial itu alun-alun kota tempat Anda berteriak pakai megafon, maka kotak masuk email adalah ruang tamu digital. Sangat intim ya? Seseorang harus secara sadar menyerahkan alamat email mereka untuk membiarkan merek masuk. Makanya, kekuatan retensinya luar biasa. Dan kata dipersonalisasi di materi kita ini penting. Ini bukan mengirim buletin massal ke sejuta orang sekaligus kan? Era email massal yang membosankan sudah mati. Personalisasi berarti merek menggunakan data Anda untuk relevansi. Mereka menyapa Anda dengan nama Anda. Mereka tahu Anda meninggalkan sepatu di keranjang belanja minggu lalu. Lalu, mereka menawarkan diskon yang spesifik. Di tengah ketidakpastian algoritma media sosial, daftar email adalah aset yang dipegang penuh oleh merek. Satu-satunya saluran di mana mereka memegang kendali penuh. Oke, peta kita mulai terbentuk. Ada fondasi organik dan ada interaksi jangka panjang. Terdengar ideal, tapi mari berpijak pada realitas bisnis. Realitas yang terkadang kejam. Kadang perusahaan tidak punya 6 bulan untuk menunggu SEO membuahkan hasil. Ada target minggu ini. Saat waktu adalah kemewahan yang tak Anda miliki, Anda harus membayar untuk kecepatan. Disinilah fase ketiga kita masuk, visibilitas instan. Salurannya adalah periklanan. Khususnya iklan bertarget di Google dan media sosial. Jika SEO itu seperti menanam pohon ek, periklanan berbayar ini seperti apa? Seperti menyalakan lampu sorot raksasa ke arah toko Anda di tengah malam. Anda bayar Meta atau Google, dan dalam hitungan menit, Anda ada di halaman pertama. Keunggulan utamanya adalah kontrol absolut atas visibilitas Anda. Kayak waktu saya cari tiket ke Bali, lalu seminggu penuh internet saya dipenuhi iklan hotel di Bali. Itulah lampu sorot periklanan. Dan perhatikan, seberapa presisi itu. Sangat presisi. Lampu sorotnya tidak menyorot ke sembarang orang. Itulah keajaiban kata bertarget. Ini yang membedakannya dari koran atau televisi. Merek tidak menembak dalam gelap. Mereka membidik demografi, perilaku masa lalu, bahkan kebiasaan berbelanja kita. Hasilnya langsung dan terukur. Sangat krusial untuk promosi kilat. Tapi mari jujur, konsumen modern itu cerdas dan skeptis. Kita tahu kalau kita sedang diiklankan. Pertahanan psikologis kita langsung naik. Merek bisa membeli visibilitas, tapi tidak bisa langsung membeli kepercayaan. Nah, ini membawa kita pada pemisahan menarik di dokumen kita. Antara pemasaran influencer dan pemasaran afiliasi. Di permukaan kayaknya sama saja. Merek membayar seseorang untuk membicarakan produk. Tapi teks kita membedah fungsinya dengan sangat tajam. Ya, influencer didefinisikan untuk meningkatkan kredibilitas merek. Sementara afiliasi bermitra khusus untuk mempromosikan produk. Gimana kita mengurai perbedaannya secara praktis? Perbedaannya ada pada motivasi psikologis. Kita mulai dengan pemasaran influencer. Konsumen skeptis terhadap merek yang memuji diri sendiri kan? Pasti.
Jadi merek menggunakan pihak ketiga sebagai jembatan kepercayaan. Ini bersandar pada halo effect atau efek halo. Saat tokoh yang dihormati merekomendasikan produk, reputasi positifnya menular ke merek tersebut. Persis, tujuannya adalah persepsi. Merek ingin Anda berpikir kalau pakar teknologi favorit saya pakai laptop ini, pasti ini berkualitas tinggi. Ini tentang ekuitas merek. Saya paham, influencer dibayar di muka untuk exposure. Lalu pemasaran afiliasi, kenapa dikategorikan berbeda? Karena afiliasi jauh lebih transaksional, sangat berorientasi pada kinerja langsung. Murni untuk konversi ya? Ya, mitra afiliasi hanya dibayar komisi ketika berhasil menghasilkan penjualan melalui tautan unik mereka. Mereka tidak dibayar untuk citra. Mereka dibayar untuk mencetak gol. Ini meminimalkan resiko finansial merek. Anda hanya keluar uang saat ada hasil nyata. Jadi kalau influencer membuat audiens menyadari dan mencintai merek, afiliasi mendorong mereka mengambil kartu kredit hari ini juga. Analisis yang sangat tepat. Peta digital kita semakin lengkap. Tapi ada pergeseran format yang terjadi. Ini fase keempat kita, format visual. Dan pergeseran antarmuka teknologi. Betul. Saluran ke-8 kita pemasaran video. Riset mencatat merek kini wajib memanfaatkan platform seperti YouTube dan video pendek. Era teks statis sudah tergeser. Ini didorong biologi manusia. Otak memproses informasi visual dan narasi bergerak jauh lebih cepat. Daripada membaca paragraf padat. YouTube sekarang bukan sekedar situs berbagi video, itu mesin pencari terbesar kedua. Orang ke sana dengan niat yang sama seperti ke Google, mencari hiburan atau panduan. Dan perhatikan ledakan video pendek seperti di TikTok atau Reels. Itu dirancang khusus untuk rentang perhatian audiens modern yang makin menyusut. Video vertikal 15 detik yang kita gulir terus-menerus. Kenapa ini begitu kuat? Otentisitas dan kedalaman emosional. Teks punya batasan. Lewat video Anda melihat ekspresi wajah dan mendengar nada suara. Ada ilusi keintiman di sana. Video pendek memberi ledakan nilai yang langsung mengena. Bicara soal nada suara ini, membawa kita ke saluran ke-9. Optimasi pencarian suara. Merek perlu mengoptimalkan konten untuk perintah suara di perangkat pintar. Cerminan dari rumah kita yang dipenuhi asisten virtual. Kita makin malas mengetik di ponsel saat sedang berjalan. Ini mengubah arsitektur informasi. Cara kita berbicara berbeda dari cara mengetik. Kalau di Google kita ketik efisien, kedai kopi terdekat, bahasa mesin. Tapi saat bertanya ke perangkat pintar, di dapur kalimatnya natural. Di mana kedai kopi enak dekat sini yang buka sampai tengah malam? Panjang dan sangat percakapan. Itulah pencarian semantik. Merek tidak bisa lagi fokus pada kata kunci pendek yang kaku. Mereka harus merombak pemasaran konten mereka untuk menjawab pertanyaan lisan. Merek yang situsnya menjawab seperti manusia berbicara, mereka yang akan dimunculkan oleh asisten suara. Ruang digital bergerak menjadi lebih intuitif. Yang secara mulus membawa kita ke saluran ke-10 dan terakhir. Saya harus berhenti sejenak saat membaca ini. Pemasaran NFT dan blockchain. Area yang bagi banyak orang masih sangat asing. Dokumen mengajak kita mengeksplorasi aset digital dan periklanan berbasis blockchain. Apa hubungannya kripto dengan iklan? Bisa diuraikan kompleksitas ini? Kita singkirkan dulu kebisingan spekulasi harga kripto. Fokus pada utilitas intinya. Pemasaran blockchain adalah perbatasan baru untuk transparansi absolut dan kepemilikan digital sejati. Transparansi absolut dalam bentuk apa? Bayangkan sistem iklan ini sebagai kwitansi digital publik yang tidak bisa dimanipulasi siapapun. Jadi ini solusi untuk penipuan di industri periklanan. Merek sering rugi miliaran karena bot yang mengklik iklan kan? Tepat sekali. Dengan blockchain, setiap klik dicatat di buku besar publik. Merek akhirnya tahu anggaran mereka menjangkau manusia nyata. Dan penggunanya mungkin diberi kompensasi karena meminjamkan perhatian mereka. Lalu bagaimana dengan NFT-nya? Token yang tidak dapat dipertukarkan ini merevolusi program loyalitas. Daripada sekedar poin di aplikasi, merek menerbitkan NFT eksklusif sebagai bukti keanggotaan. Pelanggan benar-benar memiliki aset digital itu. Yang memberi akses VIP, produk terbatas, dan bisa diperjualbelikan kembali. Ini merombak definisi keterlibatan pelanggan. Luar biasa. Jadi ini bukan sekedar saluran baru, tapi pergeseran fundamental tentang cara nilai didistribusikan. Sangat fundamental. Kita sudah membedah ke 10 saluran ini. Dari fondasi SEO organik, bergeser ke media sosial dan email, lalu menekan gas dengan periklanan bertarget. Mengandalkan afiliasi dan pihak ketiga, lalu beradaptasi dengan video dan pencarian suara, Hingga menyentuh desentralisasi blockchain
Jika kita merangkum peta jalan digital ini, apa makna utamanya bagi audiens? Sintesis utamanya adalah pengakuan bahwa tidak ada rumus ajaib yang universal. Setiap saluran punya kelebihan masing-masing. Pendekatannya bergantung pada tujuan bisnis ya. Ekosistem ini bukan tentang memaksakan hadir di 10 saluran sekaligus dengan kualitas seadanya. Ini tentang menyusun simfoni strategis. Membangun harmoni. Kalau ingin otoritas jangka panjang, investasikan waktu di SEO dan konten. Butuh pendapatan minggu depan? Padukan periklanan dengan afiliasi. Hadirlah di mana audiens Anda berada. Sebuah simfoni taktis yang terstruktur. Dan sekarang, setelah kita menguraikan peta ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang persis sama dengan dokumen penutup kita kepada Anda. Ya, silakan. Dari semua yang kita bahas hari ini, mana yang paling menarik minat Anda? Pertanyaan krusial yang memang harus direnungkan setiap orang. Namun sebelum Anda benar-benar menutup pemikiran hari ini, mari kita dorong batasan eksplorasi ini sedikit lebih jauh. Mari kita lihat ke depan. Sepanjang sesi ini kita membedah saluran secara terpisah, mengotakkannya. Tapi, inovasi bergerak eksponensial. Coba renungkan skenario ini untuk Anda sendiri. Skenario percampuran saluran. Ya, apa jadinya ketika batas-batas dari 10 saluran ini mulai melubur dan hilang? Bayangkan masa depan yang dekat, di mana asisten suara pintar Anda tidak hanya mencari informasi pasif. Tapi bertindak secara aktif. Asisten tersebut menganalisis kebutuhan Anda, bernegosiasi secara real-time, dan membeli aset digital NFT langka dari merek favorit Anda melalui periklanan blockchain yang transparan. Dan semua ini dieksekusi di latar belakang sistem tanpa campur tangan Anda. Persis. Terjadi di saat Anda sedang duduk santai membaca kampanye pemasaran email yang sangat dipersonalisasi. Semuanya terhubung dan otonom. Ekosistem terotomatisasi secara total. Pertanyaannya adalah seberapa siapkah kita dan merek-merek besar di luar sana untuk bersaing dan tetap relevan dalam ekosistem yang terintegrasi penuh ini? Bahan renungan yang sangat mendalam. Terima kasih telah menemani sesi bedah materi yang sangat padat dan membuka wawasan kita hari ini. Teruslah berpikir kritis, jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang ada di balik layar digital Anda.